Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, sekali lagi, mujizat adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyertai pemberitaan Injil. Jadi, kalau yang saudara pakai kemudian menjadi bisa menyembuhkan orang dan segala itu menyertai pemberitaan Injil. Yang sembuh ini harus menjadi murid Tuhan. Buahnya itu, bukan buahnya epilognya akhirnya sembuh doang. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi untuk membahas beda kekuatan metafisis dan kuasa ilahi. Tapi kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu sebelum membahas ke selanjutnya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu peduli. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh Saudaraku yang kekasih, sudah sekitar 40 tahun sejak Tuhan Yesus sudi menemui Pak Matius, lalu mengajarkan kebenaran-kebenaran ilahi, ya, yang meta. Jadi meta juga, artinya meta itu di luar akal manusia dan di luar panca indera, ya, di atas akal dan panca indera manusia. Rahasia roh Allah dan roh manusia, ya, itu udah di luar akal itu. Apa itu yang disebut pikiran Kristus? Apa yang disebut sadar jati diri, sadar ilahi,
Ya, itu semuanya menjadi pelajaran yang diajarkan atau kebenaran yang diajarkan Roh Kudus kepada Pak Matius. Dulu sebelum Tuhan Yesus menemui Pak Matius dan sebelum bertobat total, berbalik total dan lahir baru ilahi, Pak Matius adalah orang metafisis, anak bahkan metafisis kegelapan. Ya, pada waktu umur 10 tahun aja Pak Matius sudah bisa melihat dalam gelas. Ya, dalam gelas, video hitam putih. Kalau Pak Matius sebutin seseorang mah terlihat di situ. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, karena tentu saja pengetahuan tanda kutip itu bukan menjadi referensi. Ya, Pak Matius tidak mau memakai referensi apa yang dahulu dimiliki yang udah dibuang semua. Ya, jimat-jimat semua dibuang, ngelmu semua dibuang. Maka Pak Matius harus menyampaikan, walaupun itu kemudian menjadi salah satu kisah nyata dalam kehidupan Pak Matius, tetapi bukan lagi atau tidak menjadi referensi untuk yang kita bahas sekarang. Saudaraku yang kekasih, tentu saja hal itu dikarenakan karena keturunan ayah saya jago, mampu untuk menyembuhkan orang, bisa melihat orang dari dalam gelas dan banyak lagi. Kakek Pak Matius juga orang sakti, ya, sehingga Pak Matius dari kecil sudah bisa bermetafisis ria. Namun hal-hal mengagumkan itu sudah Pak Matius buang semuanya. Jadi bukan kelanjutan, ya. Jangan saudara pikir itu kelanjutan, no. Ya, memang kuasa ilahi di atas metafisis. Fisis, metafisis, kemudian ilahi. Ya, tapi ini bukan kelanjutan, karena ini juga bukan kelanjutan fisis. Ya, fisis bidangnya atau frame-nya udah beda. Fisis ya fisis, metafisis ya metafisis, ilahi ya ilahi. Tetapi kita akan bahas kekuatan metafisis. Sekali lagi, metafisis adalah sesuatu kekuatan yang berada di luar akal dan panca indera manusia. Metafisis terdiri dari dua. Saya mungkin akan memakai istilah yang berbeda. Mungkin orang mengatakan, kuasa gelap dan kuasa terang. Yes, bisa jadi. Ya, atau metafisis hitam, metafisis putih, sebetulnya bukan itu, karena nanti banyak orang memakai istilah itu metafisis putih seakan-akan dari Tuhan. No. Black magic and white magic is magic. Metafisis yang bukan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ada kekuatan yang dilimpahkan kepada malaikat terang. Ya, di zaman dulu, zaman apa yang disebut sebagai zaman Musa. Zaman Musa itu ada peperangan antara malaikat terang yang dipimpin oleh Allah, oleh Tuhan, kemudian melawan dukun-dukunnya Firaun, ya, yang dipimpin oleh Lucifer tentunya dan anak buahnya. Kemudian terjadilah terakhirnya macam-macam itu ya, saudara, saya nggak perlu sampaikan. Ada katak lah, ada ini dan seterusnya. Saya ingin sampaikan adalah bahwa yang terakhir ketika mujizat Tuhan menunjukkan luar biasa. Ya, saya melihat di studio di San Francisco saja, waduh, bisa kita berjalan di tengah satu area, kemudian tiba-tiba banjir
besar di samping, wah ketakutan, padahal itu cuma satu art. Ya, saudaraku yang kekasih, apalagi zaman itu di mana kemudian orang-orang Israel bisa di waktu kepepet di pinggir pantai, tiba-tiba Tuhan membuka apa yang disebut sebagai lautan terbelah, kemudian mereka lewat. Ketika orang Israel masuk pakai kuda dan segala macam, maka mereka terbantun di laut, di ombak laut yang kembali bersatu. Itu yang disebut kekuatan metafisis, di luar akal manusia. Saudaraku yang kekasih, jadi malaikat terang bisa ditugaskan Allah untuk melakukan hal-hal yang metafisis. Tentu saja ada ketentuannya yang terbatas. Ya, kita ambil Yohanes 5 ayat 2 sampai 4. Yohanes 5 ayat 2 sampai 4. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalamnya bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Turun malaikat Tuhan, malaikat terang Ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Yes, bisa. Tetapi tidak semua orang mampu untuk turun ke situ. Ada yang sudah belasan tahun, ada yang sudah puluhan tahun, nggak bisa keduluan. Maka saudaraku yang kekasih, beda dengan kekuatan ilahi. Tapi nanti dulu. Sekarang saya ingin sampaikan, tuntaskan apa yang disebut kekuatan metafisis yang dilimpahkan kepada malaikat terang. Malaikat terang ketika ditugaskan untuk mengeluarkan Petrus dari penjara, ya kan, membantu murid Tuhan. Wah, pintu gerbangnya terbuka sendiri. Tetapi itu karena tugas dari Tuhan. Yang kedua adalah, nah ini dia, iblis dan malaikat-malaikat gelapnya. Memakai, atau saya pakai kata menunggangi metafisis. Berkecimpung di bidang metafisis. Kenapa? Karena nggak gampang dideteksi. Ya, orang bingung mana yang kuasa malaikat terang, mana yang kuasa iblis, mana yang keilahian. Sewaktu Lucifer dipenjara di jurang maut karena membunuh anak manusia, maka dia dimasukkan ke jurang maut bersama dengan Satan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut. Yes. Dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Iblis dan Satan. Jadi ada dua, bukan karena iblis sama dengan Satan. Jadi ada dua yang dimasukkan ke jurang maut, yaitu Lucifer dan anak buahnya. Salah satu anak buahnya disebut Satan. Dan dia mengikatnya 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Sebelum Lucifer dilepaskan sekitar 2013, Satan sudah dikeluarkan dulu, karena kan Satan cuma pengikut, ya kan? Dikeluarkan dulu. Satan yang disebut dalam Alkitab disebut sebagai
binatang keluar dari dalam laut, ya, waduh, diberi kekuatan, kuasa, delegasi, tahta oleh Lucifer. Ya, dari dalam jurang maut dikasih kekuatan, kuasa, dan tahta dari Lucifer. Wahyu 13 ayat 2 sampai 3. Wahyu 13 ayat 2 sampai 3. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Delegation of authority. Terus, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Iya, heran karena dia masuk ke alam jurang maut, ya, luka karena bagian daripada tubuhnya. Tapi ketika balik, dia tunjukkan sembuh. Wah, sombongnya bukan main. Saudaraku yang kekasih. Lalu ayat ke-45. Wahyu 13 ayat 4 sampai 5. Dan mereka menyembah naga itu. Ya kan? Lucifer udah nggak ada, manusia nggak ada yang tahu. Pokoknya itu kekuasaannya sama. Lanjut. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang sama seperti binatang itu? Para penyembahnya bilang begitu. Lanjut. Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Penuh kesombongan dan hujat. Menghujat Allah, melawan murid-murid Tuhan. Lanjut. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Yes. Saudaraku yang kekasih, dia menentukan nasib manusia. Wow. Menentukan nasib manusia. Apakah orang manusia yang ini nasibnya buruk lalu dibunuh? Apakah dikasih kenikmatan duniawi sehingga bareng-bareng masuk neraka? Ya, atau di penjara. Itu namanya di penjara di kerajaan dunia, atau dibunuh, atau dibuat nasibnya buruk. Ya, Wahyu 13 ayat berapa itu ya? 15 kalau nggak salah. Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Yes. Tinggal menentukan. Maka nasib manusia, nasib buruk manusia bukan Tuhan yang menentukan, Mas. Dalangnya bukan Tuhan, ya dia itu. Ya. Kemudian dia memiliki staf. Dia memiliki staf yang disebut sebagai binatang yang keluar dari bumi. Wah, ini hebat juga. Ini hebat juga. Ya. Saudaraku yang kekasih, dia ditugaskan untuk menyesatkan umat manusia. Perhatikan baik-baik. Umat manusia dengan tanda-tanda metafisis di depan patung binatang itu. Tanda-tanda metafisis. Ya. Wah, saya mendengar, melihat bagaimana orang sakti, ya, banyak orang sakti bisa membelah perutnya, bisa macam-macam. Ya, kebetulan saya wartawan yang kemudian pengen tahu hal-hal demikian. Artinya bukan hanya pengen tahu aja, ya, di atas kepalanya bisa buat goreng telur, perutnya dirobek, itu ditampilkan pada 17 Agustus biasanya di Tanah Abang sana.
Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara, banyak yang ada di emas, seorang dukun yang bisa duduk di atas air. Kalau saudara duduk di atas air basah karena di bawahnya ada ini enggak. Ngambang saudara, ngambang. Seperti Yesus berjalan di atas air. Niru kan? Mereka menyesatkan manusia dengan tanda-tanda metafisis. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak manusia pengagum metafisis, seneng, waduh hebat, ya bisa bisa menembus tembok. Ya, saudara mungkin pernah menyaksikan di TV orang menembus Great Wall, tembok besar di Cina. Kekuatan-kekuatan itulah yang ditunjukkan oleh yang disebut sebagai binatang yang keluar dari dalam bumi. Itu tugasnya dia. Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dia melakukan rekrutmen manusia-manusia yang mengagumi kegelapan itu, metafisis kegelapan atau penyesatan itu, untuk dijadikan pengerja. Nah, ini dia. Besar kecil, kaya miskin, ada anak kecil udah bisa menunjukkan. Dulu zaman itu ada yang udah pinter khotbah, ya umur 5 tahun kalau nggak salah udah pinter khotbah. Saya kebetulan di tempat adik saya yang khotbahnya, saya duduk di depan, lalu saya berdoa apakah ini dari Tuhan atau bukan, karena cara dari Tuhan nggak demikian. Begitu saya berdoa di depannya, dia nggak bisa ngomong. Saudaraku yang kekasih, ada tenaga dipakai, energinya dipakai, maka ada tanda pada tangan kanannya. Tapi bukan berarti ini ada 666 apa 600, bukan. Ya, menunjukkan bahwa dia bisa dipakai energinya, tenaganya, dan seterusnya, akalnya, kelicikannya. Kalau pada dahi, ya akalnya, kelicikannya. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia tersebut menjadi eksklusif. Apa itu Pak? Mereka menjadi kelompok tertentu yang entah apapun namanya. Saya Pak Matius tidak mau menghakimi siapapun. Ya, menjadi eksklusif. Bisa melakukan sesuatu yang tidak normal. Di atas akal manusia. Wah, bangga. Seorang yang bisa melakukan itu ya di Medan, ponakannya telepon Pak Matius ini sebetulnya mereka tidak damai sejahtera. Ya saya bilang ya lepaskanlah, nanti Tuhan yang akan membuang roh-roh jahat yang ada dalam diri. Tapi dia harus melepaskan. Ya kalau saudara megang ballpoint begini, maka yang akan merah kena. Ya lepaskan. Gak bisa Tuhan melepaskan deh. Dia sendiri gak bisa. Tetapi apa yang terjadi saudara? Lusanya atau besoknya dia telepon saya, ponakannya gak mau Pak. Ya gak mau. Udah terlalu banyak orang kagum sama dia. Ya, dia bisa menyembuhkan walaupun tidak semua sembuh. Bisa menyembuhkan. Ada mujizat. Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yes, mereka menjadi manusia-manusia eksklusif. Ya, kadang-kadang saya kenal mereka yang demikian tuh, dia nggak tahu. Dan selalu dalam suara yang mereka dengar adalah itu dari Tuhan.
Tuhan bisa melakukan itu. Nanti saya ingin sampaikan kepada saudara bedanya. Tuhan tidak membuat seseorang sakti. Ya, tidak. Tuhan akan membuat seseorang murid Tuhan untuk ditugaskan. Yes. Dia bisa menyembuhkan pada waktu bertugas, bisa bernubuat, bisa berbahasa roh dan seterusnya pada waktu bertugas. Tetapi semua ada kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Ya, jadi ketika udah Pak Matius ceritakan seorang bisu datang ke Pak Matius, lalu dari Medan, kemudian ternyata setelah pulang dia nggak sembuh. Ketika mau pulang ke hari Sabtu, kalau saat itu mau pulang ke Medan, istrinya ternyata jatuh di bandara dan nggak jadi naik pesawat. Dan kemudian dari jemaat, Pak Matius boleh nggak datang ke rumahnya? Untuk apa? Untuk istrinya jatuh bla 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 bla. Saya bilang, kalian yang bertugas, saya berdoa pada Tuhan, kalian bertobat. Akhirnya mereka, waduh Pak Matius gimana, kamu nggak ngerti caranya? Nggak ngerti, Tuhan yang ngasih tahu caranya. Dan betul, ketika sampai di sana, hari Sabtu, maka mereka bawa Alkitab, nyanyi-nyanyi. Apa yang terjadi saudara? Si bisu ikut nyanyi. Tuhan sembuhkan. Bukan karena Pak Matius bisa menyembuhkan, tidak bisa. Ketika yang ditugaskan murid-murid Tuhan itu, dan itu banyak kasus, ratusan bahkan ribuan kasus yang Pak Matius alami, bahwa Tuhan akan memakai murid-muridnya, ya, yang ditugaskan untuk melayani, memuliakan Tuhan, entah itu menyembuhkan, entah itu dan seterusnya. Jadi jangan bangga bahwa saudara bisa menyembuhkan, bisa menguasain setan. Berbanggalah kalau saudara menjadi murid Tuhan. Namanya tercantum dalam buku kehidupan. Kembali kepada tadi, metafisis kegelapan. Mereka ada pula yang ditugaskan memecah belah manusia, ya kan? Mengambil damai sejahtera, bahkan menyebabkan pembunuhan, genosida, dan peperangan mereka di bawah pimpinan penunggang kuda merah. Padang, Wahyu 6 ayat 4. Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Yes. Jadi kalau saudara, sekali lagi saya Pak Matius sampaikan, ya, mari isi damai sejahtera lebih besar dalam diri saudara, terutama murid-murid Tuhan. Jangan saudara copotin damai sejahtera huruf D-nya, A-nya. Kenapa? Karena saudara membela. Kalau pemilihan kades atau pemilihan bupati, membela paslonnya, lalu menghakimi paslon lain, dan saudara, no. Negara anu saudara bela, negara ini menjadi perpecahan. Amin. Ya, saudara, sampaikan damai sejahtera kepada orang. Sampaikan. Ya, justru itulah yang membuat saudara dipimpin Tuhan. Maka berbanding terbalik, mereka melakukan apa yang disebut mengambil damai sejahtera, memecah belah umat manusia. Ada lagi petugas dari roh-roh iblis. Mereka ada yang bertugas menawarkan pinjaman online, tanda kutip ya, yang berbunga sangat tinggi.
Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar." Secupak gandum sedinar. Dan Ya, biasanya sedinar itu dapat belasan cupak. Lanjut. dan 3 cupak jelai sedinar. Ya, itu harganya mahal sekali. Tetapi karena itu tanda kutip pinjal, ya sodor-sodorkan, ya mau. Dan saudaraku yang kekasih, bayarnya kalau pinjol itu nggak bisa bayar, paling digebukin atau dibawa ke penjara. Tetapi kalau ini tidak, asal engkau menyembah aku, menyembah Lucifer, okay, beres. Urusannya nanti masuk neraka bareng-bareng ya. Saudaraku yang kekasih, itu yang ditugaskan menjadi pinjol. Ya. Yang menghasilkan bukan hutang duit, tapi hutang maut. Dan repotnya hutang maut itu, ya kalau pinjol itu bayar sendiri, kalau udah mati ya wis. Makanya banyak yang bunuh diri. Kalau pinjol tanda kutip atau pinjolnya si iblis, tidak. Dia akan dibayar, menagih juga anaknya, cucunya, cicitnya yang minjem. Ya, 4 keturunan saudaraku yang dikasih. Yang terakhir ada yang ditugaskan untuk merekrut nabi-nabi palsu. Tanda pada dahinya. Ya. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka adalah serigala yang buas. Mereka memakai mantra, ini yang sulit dideteksi. Mereka memakai mantra dalam nama Yesus. Ya, untuk menipu manusia dengan mujizat-mujizat palsu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Yang di surga. Lanjut. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu dalam nama Yesus? Dan mengusir setan demi namamu. Mengusir setan dalam nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Yes, dalam nama Yesus, dalam itu bentuknya mantra. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yes. Jadi bagaimana Pak? Bagaimana membedakannya? Matius 7 ayat 19-20. Matius 7 ayat 19 sampai 20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, sekali lagi, mujizat adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyertai pemberitaan Injil. Jadi, kalau yang saudara pakai kemudian menjadi bisa menyembuhkan orang dan segala macam, itu menyertai pemberitaan Injil. Yang sembuh ini harus menjadi murid Tuhan. Buahnya itu, bukan buahnya epilognya akhirnya sembuh doang. Harus menjadi murid Tuhan. Pergilah, jadilah seluruh bangsa muridku, jadi murid Tuhan.
itu. Ya, harus memuliakan Tuhan. Oh iya Pak, dalam nama Yesus kami memuliakan. Nanti dulu memuliakan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yes. Memuliakan Tuhan adalah berbuah banyak. Dari buahnya saudara. Kalau orang ini kemudian hanya apalagi dia merasa atau dipanggil sakti, Pak Matius nggak mau. Udah capek-capek 40 tahun loh. Kemudian masuk ke neraka wadah mboten mawon. Saudaraku yang kekasih, yang dibutuhkan ya mengenai mujizat sudah disampaikan minggu lalu. Murid-murid Tuhan yang ditugaskan melaksanakan penyampaian mujizat adalah atas kehendaknya, bukan kehendak kita. Dan secara khusus, jadi kan, secara khusus, ketika saudara tidak ditugaskan untuk menyembuhkan orang bisu contohnya, ya sudah, bukan saudara. Yang secara khusus ya itu tadi, murid-murid Tuhan yang belum lama lahir kembali, kemudian dipakai Tuhan, ya itu urusan Tuhan karena itu kehendaknya. Dan secara khusus 1 Korintus 12 ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu. Dikerjakan oleh Roh yang satu, bukan oleh diri kita. Dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Secara khusus. Situasi dan kondisi pasiennya dan seterusnya. Seperti yang dikehendakinya. Seperti yang dikehendakinya. Cukup jelas? Jadi kalau saudara kemudian berkecimpung memakai mantra, mari sadari dan berbalik. Ya. Jadi tidak ada yang sakti atau lebih sakti di dalam murid Tuhan. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Supaya saya dan saudara memahami, sadar bahwa kalau dalam murid Tuhan atau kita nggak pengen sesat, Matius 13 ayat 54 sampai 58. Matius 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Waktu Yesus anak manusia pulang kampung, lanjut. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Oh lah, masuk ke dalam logika loh. Ini anaknya tukang kayu, lanjut. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya, Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Terus? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Lanjut. Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Oh, kecewa dan menolak dia. Lanjut. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lanjut. Karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya. Tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Cukup jelas saudaraku yang kekasih. Yesus sendiri, anak manusia sendiri, tidak banyak melakukan mujizat di kampungnya karena melihat Yesusnya sendiri, manusianya. Ya, kalau saudara melihat manusianya ya enggak. Karena yang dilihat adalah rohnya. Yang terakhir, memang benar mujizat bersifat metafisis. Yes. Ya, ayat-ayat ini baca dari 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 11. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yes. Lanjut. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Yes. Jadi soal roh Allah dan roh manusia, di luar akal manusia, di luar
panca indera manusia. Saudaraku yang kekasih, Alkitab yang kita pakai sama. Amin. Alkitab yang kita pakai kalau saudara beragama Kristen sama. Tetapi ada kacamata ilahi bagi murid-murid Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mendapatkan kebenaran-kebenaran. Itu yang saudaraku yang kekasih, ada yang disebut sebagai sadar jati diri. Tidak ada pakai akal. Makanya enggak terbahas. Sadar ilahi. Dan seterusnya. Kita sudah bahas. Barusan adalah tambahan. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu sudah semakin kaya akan kebenaran, maka Tuhan yang berkati memeteraikannya sehingga anak-anakmu boleh berjalan bersama Tuhan di dalam sisa kehidupannya, tidak tersesat karena Tuhan memimpin anak-anakmu dan mereka mau dipimpin Tuhan dalam sisa kehidupannya. Dalam nama Yesus kami serahkan anak-anakmu dan keluarganya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.